semuanya, hari ini saya akan menceritakan tentang riwayat Buddha Gautama secara singkat dan saya menghadirkan kakak saya dalam video ini. Pangeran Siddhartha sebelum lahir jadi Siddhartha merupakan seorang pertapa yang bernama Sumedha. Pertapa Sumedha membersihkan jalan untuk dilewati Buddha di Pankara. Kemudian Sumedha bertekad untuk menjadi Buddha di depan Buddha di Pankara. Buddha di Pankara berkata bahwa dia akan menjadi sama Sang Buddha dengan julukan Buddha Gautama. Setelah melewati banyak sekali kelahiran kembali, beliau kemudian terlahir sebagai putra mahkota di kerajaan Kapilavastu. Pas dia baru lahir, dia telah bisa berjalan sebanyak 7 langkah dan setiap langkahnya muncul teratai dan kemudian berkata, ini merupakan kelahiran terakhirku. Tiada kelahiranku yang lain lagi. Pada saat upacara pemberian nama Siddhartha, ada seorang pertapa yang bernama Kondanya berkata bahwa seorang calon Buddha telah lahir. Dan dengan panik, ayahnya Raja Sudodana menanyakan kepada pertapa Asada bagaimana mencegah putranya menjadi seorang Buddha. Pertapa pun berkata bahwa dia tidak boleh melihat orang tua, orang sakit, orang mati, dan juga pertapa suci. Pada saat pangeran usia 7 tahun, saat peristiwa membajak sawah, pangeran pun mencapai jana pertama. Dan Raja Sudodana pun bersujud di hadapannya. Pada saat umur 16 tahun, di mana Pangeran Siddhartha telah menikah dengan putri Yasodhara, dan anaknya baru lahir, beliau meninggalkan istana karena melihat 4 peristiwa penting itu, yaitu melihat orang tua, orang sakit, orang mati, dan pertapa suci. Setelah meninggalkan istana, beliau bertapa bersama 5 orang pertapa selama 6 tahun menyiksa diri dengan tidak memakan nasi, tetapi hanya minum ketika hujan dan makan buah peri yang jatuh. Beliau juga berjemur saat terik dan berendam saat dingin. Tetapi tidak ada hasil dan kemudian sadar setelah mendengar suara senarongeng. Kemudian beliau dibantu oleh seorang pengembara hingga pulih. Setelah pulih, beliau bertapa dengan seimbang. Kemudian beliau menerima persembahan nasi susu dari Sujata sebelum mencapai kebudahan. Beliau membuang mangkok ke sungai dan berkata bahwa apabila mangkoknya mengalir melawan arus, maka dia akan mencapai kebudahan. Kemudian mangkoknya pun mengalir melawan arus. Setelah itu beliau mulai konsentrasi bermeditasi di bawah pohon Bodhi. Meskipun diganggu oleh Dewa Mara dengan dilempari senjata dan bola api, tidak mempan terhadap beliau. Kemudian beliau pun mencapai kebudahan di bawah pohon Bodhi. Beliau menjadi Buddha selama 45 tahun dan meninggal pada umurnya yang ke-80 tahun. Jadi tanggapan Anda terhadap riwayat Sang Buddha gimana? Sang Buddha sangat banyak dedikasinya untuk menjadi seorang Buddha, untuk membantu orang gitu. Jadi sangat patut ditiru. Apa yang dia cita-citakan harus benar-benar berjuang untuk mendapatkannya. Itu sih. Iya, kalau misalnya kita mau jadi seorang Buddha pun mana ya caranya? Susah untuk dilakukan karena kita juga umat awam. Iya, dia sebagai umat dia bisa. Berarti segala cita-cita yang kita pengenkan kayak Sang Buddha, kita harus berusaha loh untuk mendapatkannya. Gitu sih. Iya, semuanya harus mempunyai sebuah tekad yang kuat. Iya. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan yang terakhir, sebagai kata penutup, terimalah salam Buddhis dari saya. Namo Buddhaya.